Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5215 sampai bab 5218. Pada saat itu, altar tiba-tiba bergetar hebat, inti iblis hitam meletus dengan cahaya yang menyilaukan, dan rune di sekitar altar meleleh dengan cepat seperti es dan salju. Tekanan luar biasa melonjak dari bawah altar, menyebabkan seluruh istana bawah tanah bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan menembus bumi. Sialan! Segelnya rusak. Wajah Chen Ping berubah drastis. Yu Yue mungkin tahu ini akan terjadi. Dia mengirim kita untuk mengambil inti iblis hanya untuk membuat kita merusak segelnya. Raungan memekakan telinga datang dari bawah altar. Tanah terbelah menjadi retakan besar. Energi iblis hitam menyembur keluar dari retakan, menyatu menjadi sosok iblis setinggi puluhan meter. Sosok iblis itu menghunus kapak raksasa. Wajahnya ganas, tak lain adalah jenderal iblis kuno yang telah disegel. Hahaha, akhirnya aku bebas. Suara jenderal iblis menggelegar bagai kilat, membuat gendang telinga mereka sakit. 2800 tahun, dan masih ada yang berani merusak segelku. Wajah Hu Mazi memucat, tangannya yang menggenggam token pemimpin klan sedikit gemetar. Ini jenderal iblis kuno? Auranya mengerikan. Chen Ping melindungi Hu Mazi di belakangnya, energi spiritualnya meledak tak terkendali. Pedang pembunuh naga berdengung dan memancarkan energi pedang tajam. Ia baru saja lepas, kekuatannya belum pulih sepenuhnya, kita masih punya kesempatan. Tatapan jenderal iblis tertuju pada Chen Ping, secercah penghinaan terpancar di matanya. Seorang kultivator manusia biasa berani bersikap arogan di hadapanku? Mati saja. Ia mengayunkan kapak raksasanya ke arah mereka. Energi kapah hitam membawa momentum penghancur dunia, mencabik-cabik udara istana bawah tanah terpecah belah. Chen Ping tidak berani gegabah, menarik Hu Mazi dan melompat ke samping untuk menghindari energi kapak. Energi kapak menghantam tanah dengan dentuman keras, membelah bumi menjadi jurang tak berdasar, puing-puing beterbangan di mana-mana. Senior, orang ini keluar, kuasai aku dan kalahkan dia. Dia bukan tandinganmu. Chen Ping buru-buru memanggil Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya dan menghadapi jenderal iblis itu. Namun, sekeras apapun ia berteriak, Raja Iblis Awan Merah bersikap seolah-olah tidak mendengar. Sialan, pura-pura mati. Tuan Hu, cari cara untuk memperkuat segelnya. Chen Ping tak punya pilihan selain menginstruksikan Hu Mazi untuk memperkuatnya sementara ia menyerang jenderal iblis itu dengan pedang pembunuh naga. Aku akan menahannya. Ia tahu bahwa hanya dengan mereka berdua, mengalahkan jenderal iblis kuno itu mustahil. Satu-satunya harapan mereka adalah menyegelnya kembali. Hu Mazi tersadar, segera mengeluarkan kertas jimat dan mengikuti metode yang diwariskan leluhurnya, mulai menggambar rune untuk memperkuat segelnya. Melihat Chen Ping berani menyerang, mata sang jenderal iblis berkilat marah, kapah raksasanya mengayun ke arah pinggang Chen Ping. Chen Ping menghindar seperti hantu, sekaligus melepaskan pedang pembunuh naga. Energi pedang emas menghujani sang jenderal iblis. Namun, pertahanan sang jenderal iblis sangat tangguh. Energi pedang hanya meninggalkan bekas putih samar di tubuhnya, tidak mampu menimbulkan kerusakan berarti.
Tidak berguna. Tubuh iblisku kebal terhadap pedang dan tombak. Kau pikir kemampuanmu yang menyedihkan itu bisa melukaiku? Jenderal iblis itu tertawa arogan, mengayunkan kapaknya lagi, memaksa Chen Ping mundur berulang kali. Chen Ping menjadi cemas. Ia bisa merasakan kekuatan sang jenderal iblis pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, lupakan memperkuat segel, keduanya akan mati di sini. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat inti batin naga iblis dan segera mengeluarkannya dari dadanya. Inti batin itu memancarkan energi iblis yang pekat, mungkin mampu menekan sang jenderal iblis untuk sementara. Ia memasukkan energi spiritual ke dalam inti tersebut, yang langsung meledak dengan cahaya hitam menyilaukan, melesat ke arah sang jenderal iblis. Melihat inti tersebut, secercah keserakahan terpancar di mata sang jenderal iblis, dan ia pun mengulurkan tangan untuk meraihnya. Sekaranglah kesempatannya. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu. Pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya, menebas ke arah lengan sang jenderal iblis. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Dengan bunyi dentang yang nyaring, bekas darah muncul di lengan jenderal iblis, darah hitam menyembur keluar. Mencari kematian. Jenderal iblis meraung murka, mengayunkan kapaknya ke arah Chen Ping dengan kecepatan beberapa kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Chen Ping menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi ujung kapak itu menyerempet bahunya, menghancurkan tubuh abadi emasnya dalam sekejap, meninggalkan luka yang dalam dan menampakkan tulang. Energi iblis hitam menyebar dengan cepat dari luka itu. Chen Ping. Humazi berteriak kaget, ingin bergegas maju untuk membantu, tetapi ia tertahan di tempatnya oleh aura jenderal iblis, tak dapat bergerak. Chen Ping menggertakkan giginya, mengaktifkan teknik kondensasi jantung untuk menyerap energi iblis yang menyebar. Ia tahu ia tak bisa menunda lebih lama lagi, ia harus segera menemukan kelemahan jenderal iblis. Tatapannya menyapu tubuh jenderal iblis, memperhatikan sisik putih di dadanya, sangat berbeda dari sisik hitam di tempat lain. Itulah kelemahannya. Tanpa menghindar lagi, Chen Ping menyerbu ke arah kapak raksasa jenderal iblis, menyalurkan seluruh energi spiritualnya ke dalam pedang pembunuh naga. Aura pedang emasnya meletus dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia bodoh. Jenderal iblis meraung, kapak besarnya terayun ke bawah dengan kekuatan dahsyat ke arah kepala Chen Ping. Saat kapak itu hendak menyerang, Chen Ping tiba-tiba menghindar, nyaris menghindarinya, sementara pedang pembunuh naga menyerang seperti ular berbisa, menusuk tepat ke sisik putih di dada jenderal iblis. Aag. Jenderal iblis menjerit tajam, tubuhnya yang besar bergetar hebat saat darah hitam menyembur seperti air mancur. Sekarang saatnya. Teriak Chen Ping, melemparkan inti naga banjir iblis ke Humazi, gunakan kekuatan inti untuk mengaktifkan susunan penyegel. Humazi menangkap inti tersebut dan, mengikuti instruksi Chen Ping, meletakkannya di alur tengah altar, lalu menempelkan jimat yang telah disiapkan ke rune di sekitarnya. Kekuatan inti beresonansi dengan jimat menyebabkan rune altar bersinar terang, membentuk kubah penyegel raksasa yang menyelimuti jenderal iblis. Jenderal iblis berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatan kubah penyegel semakin kuat, menjebaknya erat di dalamnya. Tidak. Aku tidak akan menerima ini. Jenderal iblis meraung putus asa saat tubuh raksasanya perlahan menghilang di dalam kubah, berubah menjadi gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya yang diserap oleh segel. Saat jenderal iblis menghilang,
getaran di istana bawah tanah mereda, dan energi iblis mulai menghilang perlahan. Keduanya akhirnya menghela napas lega, jatuh ke tanah, terengah-engah. Akhirnya, kita berhasil. Humazi menyeka keringat dari wajahnya, menatap altar yang kini tenang. Kita berhasil. Chen Ping mengangguk, melirik luka di bahunya. Meskipun energi iblis telah diserap, rasa sakit yang tajam masih terasa. Rencana Yu Yue benar-benar jahat. Dia tidak ingin kita mengambil harta apapun. Dia menggunakan kita untuk membuka segel dan melepaskan jenderal iblis ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Humazi melihat inti iblis di altar. Apakah kita mengambil inti ini? Ambil. Kenapa tidak? Chen Ping berdiri, berjalan ke altar, dan mengambil inti iblis. Inti ini mengandung energi iblis yang sangat besar. Kita tidak bisa menggunakannya secara langsung, tetapi mungkin bisa membantu kita menghadapi Yu Yue. Lagi pula, kita datang ke sini bukan tanpa tujuan. Dia menyimpan inti itu dan melirik pedang panjang hitam di altar. Pedang ini juga harta karun. Ini pedang iblis, tetapi kekuatannya sangat besar, mungkin akan berguna. Humazi berdiri, bergabung dengan Chen Ping dan mengerutkan kening melihat luka di bahunya. Lukamu? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Chen Ping tersenyum, menyalurkan energi spiritual untuk menyembuhkan lukanya. Ayo kita pergi dari sini, tidak aman untuk tinggal di sini. Keduanya kembali ke jalan masing-masing, tidak menemui bahaya lebih lanjut. Ketika mereka keluar dari celah dan kembali ke permukaan Gunung Jiupan, 3 hari telah berlalu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sekembalinya ke Istana Iblis Hitam, Yu Yue sudah menunggu di aula utama. Melihat Chen Ping dan Humazi kembali dengan selamat, kilatan keterkejutan melintas di matanya yang segera digantikan oleh ketenangan. Kalian berdua memang memenuhi harapan, berhasil mengambil harta karun itu. Yu Yue berkata sambil tersenyum, hadiah apa yang kalian inginkan? Chen Ping melemparkan inti iblis itu kepada Yu Yue sambil berkata dengan tenang, tidak perlu imbalan, kami hanya berharap kau menepati janji dan membantu menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan klan Hu. Yu Yue menangkap inti itu, kilatan keserakahan melintas di matanya sebelum ia menyembunyikannya. Yakinlah, aku akan menepati janjiku. Namun, menyelidiki kebenaran membutuhkan waktu. Tinggallah di istana untuk saat ini dan tunggu kabar dariku. Chen Ping dan Humazi bertukar pandang dan mengangguk. Mereka tahu bahwa meskipun Yu Yue telah setuju untuk membantu, ia tidak akan mengungkapkan kebenaran dengan mudah. Mereka harus menunggu dengan sabar. Setelah menetap di Istana Iblis Hitam, Chen Ping fokus pada kultivasinya, menyembuhkan luka-lukanya sambil mengolah hasil dari jurang pemakaman iblis. Ajaran jimat leluhur klan Hu sangat bermanfaat baginya, memperdalam pemahamannya tentang seni jimat dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sementara itu, Humazi menghabiskan hari-harinya mempelajari teks-teks kuno klan dan token sang patriark, berharap dapat mengungkap lebih banyak rahasia tentang klan Hu. Karena itu, keduanya tinggal di Istana Iblis Hitam, menunggu kabar dari Yu Yue. Tanpa mereka sadari, krisis yang lebih besar diam-diam mendekat. Hari-hari di Istana Iblis Hitam terasa sangat tenang. Yu Yue tampaknya menepati janjinya, tidak hanya tidak menuntut lebih lanjut tetapi juga mengirimkan pil penyembuhan dan sumber daya kultivasi, sikap hormatnya yang menimbulkan kecurigaan.
Luka-luka Chen Ping telah pulih sepenuhnya berkat nutrisi teknik kondensasi jantung, dan cobaan itu telah memurnikan energi spiritualnya lebih jauh, membuatnya hanya selangkah lagi dari tingkat ketujuh alam abadi lepas. Selain berkultivasi, ia menjelajahi istana setiap hari, tanpa santai namun diam-diam menyelidiki seluk-beluknya. Suatu hari, saat melewati bebatuan di taman belakang istana, ia mendengar percakapan pelan dari baliknya. Apakah iblis wanita benar-benar membiarkan kedua manusia itu pergi? Inti iblis itu adalah kunci untuk menembus hambatanmu, kata sebuah suara serak. Kenapa terburu-buru? Itu suara Yu Yue, diselingi senyum dingin. Kedua manusia itu selamat dari jurang pemakaman iblis, jadi mereka pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Terutama Chen Ping itu, kekuatannya tak terduga. Daripada menjadikannya musuh, lebih baik aku memenangkannya untuk saat ini. Setelah aku menyempurnakan inti iblis dan menembus ke peringkat keempat alam abadi bumi, tidak akan terlambat untuk menghadapi mereka. Tapi, anak klan Hu itu sudah menyelidiki pemusnahan itu. Bagaimana jika dia menemukan sesuatu? Memangnya kenapa kalau dia menemukannya? Yu Yue mendengus dingin. Peristiwa saat itu ditangani dengan sangat rahasia. Sekalipun dia menemukan petunjuk, tidak ada bukti. Lagi pula, dia sekarang di bawah kendali kita, dia tidak mungkin menimbulkan masalah. Itu membuatku tenang. Ngomong-ngomong, beberapa faksi di sekitar Gunung Jiupan mulai gelisah, sepertinya mengincar harta karun jurang pemakaman iblis. Haruskah aku mengirim seseorang untuk menangani mereka? Tidak perlu. Yu Yue berkata dengan tenang, biarkan mereka menimbulkan masalah, itu akan menjadi ujian yang bagus untuk kekuatan kedua manusia itu. Jika mereka bisa menangani faksi-faksi itu akan lebih baik. Jika tidak, kematian mereka akan menghemat tenaga kita. Suara-suara di balik bebatuan itu menghilang, dan Chen Ping diam-diam muncul, kilatan dingin di matanya. Seperti yang diduga, Yu Yue tidak berniat membiarkan mereka pergi sejak awal. Janjinya untuk menyelidiki kebenaran hanyalah taktik mengulur waktu. Dia kembali ke tempat tinggal mereka dan menceritakan apa yang dia dengar kepada Humazi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Humazi sangat marah setelah mendengar ini. Yu Yue itu benar-benar tercela. Kita harus menemukan cara untuk mengungkap sifat aslinya. Tenanglah. Chen Ping meletakkan tangannya di bahunya. Kita belum tahu sepenuhnya rahasia istana iblis hitam. Bertindak gegabah hanya akan membuatnya waspada. Prioritas kita adalah meningkatkan kekuatan dan menemukan bukti kebenaran di balik pemusnahan klan. Tapi, dari mana kita mulai? Humazi mengerutkan kening. Kita sudah membaca teks-teks kuno istana dan tidak ada detail tentang pemusnahan itu. Mungkin kita bisa mulai dengan faksi-faksi di sekitar Gunung Jiupan. Chen Ping merenung. Yu Yue menyebutkan bahwa beberapa faksi di sana mulai gelisah. Mereka mungkin tahu sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu. Karena dia ingin mereka menguji kita bisa membalikkan keadaan dan menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki. Mata Humazi berbinar. Ide bagus. Kita bisa berpura-pura menghadapi faksi-faksi itu sambil mengumpulkan informasi. Tidak ada waktu terbuang, ayo bergerak sekarang. Chen Ping berdiri, tapi pertama-tama kita perlu melakukan sesuatu.
Keduanya diam-diam berjalan menuju perpustakaan arsip istana, tempat istana iblis hitam menyimpan teks dan catatan sejarahnya. Chen Ping menggunakan energi spiritualnya untuk membuka kunci pintu perpustakaan dan mereka menyelinap masuk. Perpustakaan itu dipenuhi rak-rak berisi teks dan gulungan kuno. Chen Ping dan Humazi berpisah, dengan cermat mencari catatan tentang pemusnahan klan Hu. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Humazi menghela napas. Ketemu. Ayo lihat. Chen Ping bergegas menghampiri Humazi yang sedang memegang gulungan menguning, merinci perang dari 2800 tahun yang lalu. Pihak yang bertikai adalah Istana Iblis Hitam dan klan Hu, dan penyebab konflik tersebut adalah terungkapnya rencana Istana Iblis Hitam untuk melepaskan Jenderal Iblis dari jurang pemakaman iblis oleh klan Hu. Jadi begitu. Humazi menatap gulungan itu, matanya dipenuhi amarah dan kesedihan. Istana Iblis Hitamlah yang memusnahkan klan Huku. Mereka membantai kami untuk menutupi rencana mereka membebaskan Jenderal Iblis. Wajah Chen Ping menjadi gelap. Yu Yue telah menipu kita selama ini. Dia tidak hanya tahu kebenaran tentang pemusnahan itu, dia bahkan mungkin terlibat dalam perang itu. Ayo kita hadapi dia sekarang. Humazi, yang mendidih karena amarah, hendak menyerbu keluar. Tunggu. Chen Ping menangkapnya. Kita belum punya bukti kuat. Bahkan dengan gulungan ini, dia pasti akan menyangkalnya. Lagi pula, ini Istana Iblis Hitam dikelilingi oleh orang-orangnya. Kita bukan tandingan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja, kata Humazi, enggan mundur. Tentu saja tidak. Tatapan Chen Ping dingin. Kita tinggalkan Istana Iblis Hitam dulu, lalu rencanakan balas dendam kita. Gulungan ini adalah bukti, kita harus menjaganya dengan aman. Mereka mengamankan gulungan itu dan menyelinap keluar dari perpustakaan, meninggalkan Istana Iblis Hitam di balik kegelapan malam. Setelah pergi, keduanya menuju ke timur menuju wilayah faksi-faksi di sekitar Gunung Jiupan. Mereka tahu tantangan baru menanti, tidak hanya menghadapi faksi-faksi tetapi juga ancaman pengejaran terus-menerus dari Istana Iblis Hitam. 3 hari setelah meninggalkan Istana Iblis Hitam, Chen Ping dan Humazi melanjutkan perjalanan ke timur, menghindari beberapa patroli klan iblis di sepanjang jalan. Meskipun energi iblis di sekitar pinggiran Gunung Jiupan tidak sepadat intinya, keheningan yang mencekam menyelimuti, hampir tidak ada tanda-tanda burung atau binatang buas. Chen Ping, di depan sana adalah hutan kabut. Humazi menunjuk ke suatu daerah yang diselimuti kabut putih, yang ditandai pada peta kulit binatang sebagai wilayah benteng angin hitam. Bersambung.